Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi Gereja Bethel Maranatha Pekalongan. Pagi hari ini kita akan merenungkan di dalam kitab Lukas 8 ayat yang ke-43 sampai yang ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 8 ayat yang ke-43 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Nah, Bapak Ibu, kita pasti sudah pernah mendengar kisah perempuan 12 tahun yang meleleh darah ini. Nah, pagi hari ini yang kita mau sama-sama belajar, pada saat itu ada begitu banyak orang berdesak-desakan, ada begitu banyak orang mengerumuni Yesus. Apalagi saat itu Yesus sedang dalam perjalanan menolong anak perempuan Yairus yang sedang hampir mati. Jadi begitu banyak rombongan datang berbondong-bondong, tetapi hanya satu perempuan saja yang mendekati Yesus dan mengalami mukjizat. Padahal ada begitu banyak orang berdesak-desakan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat kenapa perempuan 12 tahun yang meleleh darah ini bisa mengalami mukjizat. Dan saya percaya kalau kita belajar dari perempuan ini, maka kita pun juga akan mengalami hal yang sama seperti perempuan yang meleleh darah 12 tahun yang menjamah jubah Tuhan Yesus. Hal yang pertama kita akan belajar, apa yang membuat perempuan ini mengalami mukjizat? Yang pertama yaitu menjamah jumbai jubah Yesus. Di dalam ayat yang ke-44 dikatakan perempuan menjamah jumbai jubahnya. Nah, pada waktu itu, zaman dulu, baju-baju orang Israel itu diberi jumbai. Nah, apa itu jumbai? Kita akan buka di dalam kitab Bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan." Maksudnya, supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, pada waktu zaman dulu, baju-baju orang Israel itu selalu diberi jumbai. Jumbai itu apa? Jumbai adalah ujung jubah yang diikat dengan benang ungu kebiru-biruan dan dipasang pada keempat ujung jubah setiap jubah orang Israel. Untuk apa dipasang jumbai? Tuhan kasih perintah, baju orang Israel harus diberi jumbai, yaitu benang ungu kebiru-biruan pada setiap ujung jubahnya. Untuk apa? Untuk mengingat dan melakukan segala perintah Tuhan.
Nah, jadi jumbai itu mengingatkan supaya orang Israel selalu mengingat, melakukan segala perintah Tuhan. Nah, fokus perempuan meleleh darah itu, dia kenapa? Dia tidak berfokus kepada tangan Tuhan Yesus, atau kepada kaki, atau kepada apa saja, tetapi kepada jumbai jubah Yesus. Nah, jumbai jubah ini mengingatkan kepada yaitu melakukan perintah Tuhan. Nah, hal yang pertama kita mau belajar bahwa kuasa Tuhan itu terjadi saat kita itu melakukan firman Tuhan, mengingat dan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya datang kepada Yesus melalui doa, melalui permohonan, tetapi ada hal yang sangat penting supaya kuasa Tuhan dinyatakan, yaitu melalui melakukan firman. Kuasa terjadi dan mengalir saat kita melakukan firman dengan setia, saat kita tinggal di dalam firman. Yohanes 15 ayat yang ke-7 mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Ada banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, ada banyak orang berdesak-desakan, tetapi perempuan ini berfokus kepada jumbai, yaitu kalau kita mau sungguh-sungguh kita melakukan firman Tuhan, kita periksa hidup kita, apakah hidup kita sudah tinggal di dalam firman, kita lakukan firman itu, kita praktekkan. Ya, saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita jamah jumbai, kita lakukan firman, maka ada kuasa yang terjadi saat kita melakukan firman Tuhan. Nah, yang kedua, perempuan ini menjamah jumbai Yesus dengan iman. Nah, iman ini yang menyelamatkan perempuan 12 tahun meleleh darah ini. Di dalam Lukas 8 ayat yang ke-48 dikatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Jadi, selain kita melakukan firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, hal yang perlu kita lakukan yaitu kita percaya, datang kepada Tuhan Yesus dengan iman. Iman ini yang bisa menyelamatkan, iman ini yang bisa memulihkan, iman ini yang bisa membuat segala yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, iman itu apa? Iman itu berarti percaya kepada Allah dan setiap firman-Nya pasti akan terjadi tanpa ada keraguan sedikit pun, sekalipun belum melihat. Nah, sebab orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, dikatakan kata Yakobus 1 ayat yang ke-7, tidak akan mendapat apa-apa. Jadi sekalipun kita percaya tapi cuman setengah, atau kita percaya tapi ragu-ragu, itu tidak akan mendapat apa-apa. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, mari kita datang dengan penuh iman, dengan penuh percaya, tidak ragu. Satu orang yang percaya dan punya iman, maka dia tidak akan sedih, tidak akan susah, ya. Tetapi dia bisa bersyukur dan bersukacita, bergembira. Itu sikap orang yang punya iman. Orang yang punya iman itu apa? Dia bersikap seperti sudah menerima. Nah, Bapak Ibu, biar kita belajar seperti perempuan 12 tahun meleleh darah ini. Dia dengan penuh percaya, dengan penuh iman, tidak ragu. Dan dia percaya bahwa kalau dia jamah jubah Yesus, maka pasti akan sembuh. Nah, Bapak Ibu, kalau pagi hari ini Bapak Ibu datang kepada Tuhan, kita mungkin, Bapak Ibu mungkin punya masalah, mungkin butuh uang, mungkin persoalan keluarga, mungkin persoalan apa saja. Ya, datang kepada Tuhan Yesus dengan iman, dengan percaya, dengan tidak ragu, dan bersikap penuh sukacita, seperti sudah menerima. Ya, perkataan orang yang punya iman itu apa? Perkataannya itu tidak membesarkan musuh, tidak membesarkan masalah. Seperti Daud ketika menghadapi Goliat, dia tidak besarkan itu Goliat, tetapi dia besarkan, aku punya Tuhan yang besar. Sekalipun Goliat di depan mata begitu besar, sekalipun senjatanya begitu banyak, Daud tidak punya senjata apa-apa, tetapi dia tidak membesarkan musuh. Bapak Ibu, jangan kita membesarkan masalah. Hari-hari ini masalah memang banyak, tetapi biar kita membesarkan kuasa Tuhan,
Tuhan kita itu jauh lebih besar dari segala masalah yang Bapak Ibu hadapi. Kita akan baca ayat yang terakhir di dalam Markus 11 ayat yang ke-24 dikatakan, Markus 11 ayat yang ke-24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Hal yang penting yaitu kita percaya, kita doa seperti sudah menerima. Dan juga jangan lupa, kalau Bapak Ibu berdoa, periksa apakah dalam hati kita ada orang-orang yang menyakiti hati kita yang belum kita ampuni. Biar kita ampuni lebih dulu. Karena hanya orang yang berdamai, suka berdamai, itu yang bisa melihat Tuhan. Hanya orang yang suci hatinya, ya, dan mau mengampuni, doanya akan didengar oleh Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, pagi hari ini, dua hal. Apa yang membuat perempuan meleleh darah ini bisa mengalami mujizat? Mungkin Bapak Ibu selama ini berdoa, tapi tidak ada kuasa di dalam doa itu. Hal yang pertama yaitu, selain kita datang kepada Tuhan di dalam doa, di dalam permohonan, ingat, fokus kita adalah jumbai. Jumbai mengingatkan kepada kita melakukan perintah Tuhan, mengingat perintah Tuhan. Coba Bapak Ibu, kita akan periksa apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau belum, lakukan firman Tuhan. Datang kepada Yesus. Ya. Yang kedua, yaitu dengan iman. Menjamah jubah Yesus. Datang kepada Yesus tanpa iman, itu sia-sia. Sebab hanya iman yang bisa mendapatkan seluruh janji Tuhan. Tanpa iman, kita tidak bisa memperoleh apa-apa. Iman itu tidak ragu, percaya. Sikapnya berubah, sikapnya bergembira, perkataannya tidak membesarkan masalah, tetapi perkataannya membesarkan Tuhan yang besar. Mari biar kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan seperti perempuan meleleh darah 12 tahun. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih kalau kami Tuhan diingatkan kembali melalui firman-Mu, melalui kisah perempuan meleleh darah 12 tahun yang dimana dia sudah tidak ada harapan. Tetapi Tuhan ketika menjamah jumbai jubah Yesus, maka seketika itu juga maka kuasa mengalir. Demikian pada pagi hari ini Tuhan. Kami pun juga Tuhan, kalau ada di antara kami Bapak Ibu yang mendengar mungkin ada masalah yang tidak selesai-selesai, Tuhan kami percaya Tuhan ketika kami menjamah jubah-Mu Tuhan dengan penuh iman, dan sambil kami memeriksa hidup kami Tuhan, kami mau belajar untuk tunduk kepada firman-Mu, taat kepada firman-Mu Tuhan. Kami mau periksa hidup kami Tuhan untuk selalu taat akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau tidak tinggal diam kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah kami, pulihkan hidup kami Tuhan. Engkau berkati seluruh Tuhan masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang masih Tuhan sakit, yang masih Tuhan menghadapi persoalan Tuhan. Engkau kuatkan setiap umat-Mu Tuhan, supaya mereka boleh menjadi umat yang kuat dan teguh Tuhan di dalam Engkau Tuhan, dan berkemenangan di dalam setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.